Ini ternyata kurang gimana Pak? Iya, di dalam inspektor ketika di klik point trigger, dalam inspektor itu ada tag di bawah inspektornya ini. Kita buka itu, untag, kemudian add tag. Add tagnya itu ditambah, kemudian tulis point, save. Nah, setelah di save itu sudah itu di tambahannya. Kemudian kita kembali ke point trigger, kemudian rubah teksnya menjadi itu J kurangnya. Oke, kita masuk ke materi pertama. Materi pertama di sini di area kosong hierarki ini kita klik kanan, kemudian create empty. Kita mau bikin apa? Klik kanan lagi, rename. Kita mau bikin spawn. Apa itu spawner Pak? Ya itulah yang menduplikat nanti ini ini pipanya. Jadi kelihatan banyak padahal satu di aslinya. Kemudian setelah itu kita add komponen. Mau dibikin ini Pak? Mau dibikin itu apa yang mau dibikin? Script. Jadi kita tulis spawn S-nya besar, script tapi tidak spasi lah. Tulisannya spawn script. S spawn S-nya besar, script. Ini bersifat opsional. Lah, tahu sih kalau belum opsional dah? Kemarin saya jelaskan juga. Kemudian new script, kemudian create and add. Kalau sudah kita tambahkan di sini berarti ada yang muncul di sini lagi, dah? Nah itu kita klik 2 kali ini. Nanti akan mengarah ke Visual Studio. Coba satu orang up grupnya, grup kelasnya, masing-masing. Gabungan berapa sini? Karena 2 kelas. Gabungan 2. Gabungan 2 sama gabungan 4. Lah? Dah? Bisa ya? Kalau sudah, itu kita mau bikin codingannya. Codingannya seperti apa Pak? Jadi ini float timer. Ingat di floater? Apa itu float? Desimal. Jangan desimal. Jadi ingat Ki, kasih masuk Ki di point update. Jadi ada 2 ini, point start sama point update. Langkah pertama itu kita hapus ini point start. Lihat. Blok klik kemudian hapus. Ingat, blok baru hapus. Oke, kita bekerja di point update. Ya, saya salin aja lah ke depan. Nah, seperti ini. Kemudian public get object pipa. Kemudian ini copy. Kemudian di sini di bawahnya point update lah. Nah, seperti ini. Intinya ini mengatur tentang waktunya itu pipa muncul. If time sama dengan kurang dari sama dengan 0. Jadi beginilah. Saya screenshot dulu. Baru saya masukkan di mana? Kelas berapa Ki? Kelas 2 Pak. Kelas 2. Ingat jangan sampai salah kamar. Bagaimana cara mengeceknya Pak? Cek ini nih. One script, script sama file mobile. Boleh? Ada bacaan yang kuning-kuning. Kenapa Pak itu banyak jatuh kemarin backgroundnya atau banyak? Dia salah kamar ya waktu TS. Harusnya yang bergerak itu wordnya, ternyata yang kasih bergerak itu backgroundnya. Ada juga pipa yang kasih bergerak maka jatuh. Nah bukan itu disuruhkan. Kenapa itu Pak? Kamu kajian itu hari karena ujian orang, makanya saya tanya ini sekarang itu permasalahan tak salah kamar ya, taruh codingannya seperti itu. Ada nih codingannya sini, berarti spawner itu sudah sudah aman lah. Kita save kalau sudah. Nah, kalau sudah begini. Kalau sudah seperti ini,
ini kan pipa muncul lagi sini, yang awalnya tadi tidak ada tuh. Awalnya tadi script di sini. Kenapa muncul ini Pak? Karena ditulis ini public object. Oke. Terus di sini langsung saja masuk, langsung dulu. Kemudian saya lihat dulu powernya. Nah, kemudian ini pipa itu mau ditarik pipa masuk ke dalam sini. Bagaimana caranya Pak? Klik dulu spawner. Setelah diklik muncul inspektornya, ada pipa di sini. Nah, langsung shift ini pipa. Maksudnya shift apa Pak? Jangan klik lama, langsung di drag and drop. Caranya klik dulu spawner. Kalau sudah itu, ini pipa-nya langsung kita tarik dengan cara tahan klik kiri, tarik masuk ke pipa. Nah, kalau sudah begini berarti sudah aman. Lihat. Oh, ada yang bisa diubah. Ini klik dulu spawner, kemudian di sampingnya head tool ada move tool. Ini. Kita klik ini, kemudian arahkan ini keluar frame. Kenapa? Supaya di sini nanti keluar itu pipanya. Nah, seperti ini. Lihat. Nah, kalau sudah kita play, coba. Lalu. Nah, ya meskipun ini belum dia nanti akan susah ketika diaktifkan itu destroy-nya. Kalau dia tabrak itu pipanya. Materi 1 sudah selesai. Cepat kan? Tapi kalau praktik itu lama karena tidak semua satu jalan. Maksudnya ada yang lambat, ada yang cepat. Lambatnya biasa gara-gara laptopnya yang lalu atau apa, ya itu. Makanya saya suruh di video saja. Kemudian kita pindah lagi ke materi kedua. Materi kedua apa Pak? UI text-nya. Kita mau pasang skornya. Nah, kita klik di sini, di red key, klik kanan, kemudian bukan lagi create empty, UI, kemudian text. Oke. Nah, muncul seperti ini, ada kanvas, ada teks, ada event system. Nah, jadi kita cari teksnya saja, kita akan cari. Muncul seperti ini. Kita scroll, zoom out, kemudian tahan kontrol. Nah, seperti ini, zoom out, zoom in, zoom out, zoom in. Paham tak? Yang di mouse tak? Yang ini. Nah, kemudian ini ada muncul teks, kalau diperjauh ada muncul teks. Nah, ini kita perdekat, kemudian mau dirubah fontnya menjadi warna putih. Bagaimana caranya Pak? Kita klik dulu, kemudian ini rubah jadi 0. Kemudian base fit kita centang, kemudian rubah warnanya, ini warna color, rubah menjadi warna putih. Kemudian rata tengah. Ini maksimal size-nya kita rubah menjadi 200. Kenapa bisa Pak? Karena kalau tidak kita rubah di sini, itu maksimalnya itu 40 G. Kalau kita paksa untuk perbesar itu akan pecah nanti tulisannya angka di sini. Seperti ini. Paham? Pak, di mana ini? Mana muncul ini Pak? Ini ada ini di bawah sini. Nah, ini mau digeser naik ke atas. Nah, kita zoom out dulu. Kemudian tariklah seperti ini. Pak, kecil sekali Pak. Nah, caranya arahkan lagi ke sini. Ada namanya rectangle. Nah, kemudian saya kasih besar nih. Nah, besar beginilah. Kemudian kita tarik ke tengah. Nah, mau kita taruh di mana? Mau kita taruh sini? Tidak apa-apa. Mau kita taruh sini? Tidak apa-apa. Kalau saya di tengah mau. Nah, jadi, tapi belum jadi. Kita baru sampai sini. Nah, kalau sudah sampai sini, kita bikin dulu codingannya lagi. Codingannya di mana Pak? Kita buka player movement.
kita klik 2 kali. Kita buka kayaknya. Nah ini layar movement. Apa yang mau ditambahkan di sini Pak? Yang mau ditambahkan itu, dulu saya lihat dulu yang satunya. Ya, yang mau ditambahkan itu ada 3. Ada using Unity Edit UI. Kemudian ada apa ini? Ini public text score txt. Kemudian ada score txt ini. Nah, apa penandanya Pak ini? Kasih tanda neo. Lah, oke? Jadi ini saya screenshot dulu, kemudian saya share lagi di grup. Ini kah? Yes. 5 gabung berapa ke sini? 4 sama 2. 4 sama 2 tau? Iya. Ya, saya lihat lagi sini enggak punya. Oke. Beda. Sudah itu kita kembali lagi. Karena saya tidak mau ngetik, saya copy saja. Jadi apa yang mau ditambahkan Pak? Yang mau ditambahkan itu ini. Kemudian ini public text code. Mana nih? Di mana tadi? Nah ini. Sorry. Di bawahnya pengenalan, berarti di sini di atasnya point start. Bisa lagi. Nah, kemudian di point update, ditaruh dalam point update ini. Ini nih. Score update. Nah, ditaruh di dalam point update, bukan di point start. Ada 2 itu lah. Point start dan update. Taruh di dalam point update. Nah, oke. Kemudian save ini. Setelah di share itu belum selesai sampai situ, mau ditarik dulu teksnya. Maksudnya bagaimana Pak? Klik dulu bird, saya ulangi dulu. Klik dulu bird di hierarki. Kalau sudah diklik, itu scroll di bagian bawah atau kasih dulu ini, kasih kecil dulu ini. Nah, di dalam player movement ada score txt. Nah, kenapa bisa tak muncul Pak? Ada yang bisa tahu? Karena di public ini. Karena di public text score. Kalau ada yang bacanya public sini berarti otomatis muncul juga di sini. Di sini. Nah, caranya kalau sudah diklik bird kemudian ini muncul min-nya, ada muncul score txt. Ini teksnya ditarik masuk ke score txt. Jangan klik dulu tidak diklik, di drag and drop langsung ditahan. Caranya saya ulangi dulu, klik dulu bird, kemudian ada score txt dalam sini. Di dalam ini teksnya kita tahan kiri langsung sitai. Nah, kemudian tarik masuk ke score txt. Sudah nih. Kalau sudah kita mulai dulu, tapi ini belum mati belum destroy. Nah, masuk poinnya kalau dilewati. Kalau tidak dilewati itu pipa yang dilewati lah ke. Tidak bertambah poinnya tak? Masih ingat nih apa yang menambah poinnya kemarin? Point trigger. Hah? Point trigger. Ya? Apa yang menambah poinnya? Point trigger. Karena ada garis. Garis? Ada belum suara tak? Garis pembatas Pak. Ya betul. Apa namanya garis pembatas? Box, leader itu. Jadi, nah itulah. Itu gampang ini karena belum mati burungnya. Materi kedua sudah selesai. Cepat je deh. Aslinya memang itu cepat je, tapi karena praktek jadi agak lama. Poin kedua sudah selesai, kita pindah lagi ke
materi terakhir itu bagaimana caranya ini birdnya itu mati. Bagaimana mati, Pak? Biasanya kalau lovebird yang asli yang bagus pengembangannya itu matinya itu dia jatuh sampai sini. Kalau dia tabrak ini, tapi kita hilangkan saja deh. Karena kita kan terkendala, artinya masih ada lah pengembangan yang bisa dikembangkan. Tapi karena kita terkendala waktu dan mau bikin UAS juga, ya tidak bisa lah kalau mau sampai situ. Jadi ini materi terakhir, dikasih mati saja ini birdnya. Caranya bagaimana, Pak? Jadi caranya itu kita bikin destroy. Destroynya apa, Pak? Sorry, betul ini mami. Ini mau ditambah ini codingannya. Nah, saya share lagi lah. Saya share dari atas saja lagi. Sorry. Destroy. Bagaimana nanti if input. Tapi ini jelek. Data potong if. Yang mana ditambah, Pak? Yang ini. Lah. Sama ini. Saya share lagi ke grupnya. Mungkin 1-2 orang jadi nanti yang bisa ikuti apa yang aku jelaskan. Jadi yang bisa nanti masih kayak metalnya bantu mantap. Nomor nanti mau kasih aja dong. Mau kasih aja bisa. Biasa ada anak begitu. Satu kelas tuh kayak begitu. Kalian tadi tahu siapa pembornya kita. Coba orang yang kita benci, nah besok dia yang kasih kerja. Mana gitu? Ada juga yang jaringan. Ya betul. Nggak boleh masak ke. Nggak boleh masak ke. Nggak boleh masak ke. Tunggu dulu, terkendala jaringan, Pak. Jadi ada lagi. Kalau sudah sampai ini, bagaimana itu, Pak? Caranya itu mana misalnya ini di pipe itu tandain dulu ini pipa 1 sama pipa 2 blok I. Setelah di blok itu kita add komponen, kemudian taruh poligon collider 2D. Untuk apa? Kalau nasun itu birdnya nanti ini pipa dia mati. Nah, setelah di ini klik centang is trigger. Nah, setelah dicentang, coba kita lihat dulu lah. Belum bisa kan? Nah, kalau sudah kita lihat dulu. Ini tagnya mau ternyata ditambah kayak poin tadi yang aku lupa. Ini blok dulu pipa 1 sama pipa 2, kemudian untag, kemudian add tag. Add tagnya itu apa? Pipa. Save, baru blok lagi nih rubah menjadi pipa. Nah, coba kalau play dulu kalau sudah bisa. Ternyata kalau dia menabrak pipa belum mati dia. Apa aja itu deh? Iya.
Banyak jalan. Blok dulu. Ada istri juga. Oh. Sorry. Habis ini error ternyata. Nah, jadi semakin hot lagi nih karena ketika dia menyentuh pipanya, bautnya menghilang, dia dikasih mati lah. Jadi namanya itu destroy. Nah itu intinya susah game ini. Karena tadi anggaplah kita target 2 pipa dilewati. Saya fokus dulu. Dulu saya kasih besar dulu. Kecil sekali kayaknya pipanya lah. Malah sudah kasih besar pipanya. Ini ditarik dulu lagi. Kemudian point trigger kita menuliskan ke atas. Ini ketika dia lewat ini masuk ke sini, kan? Tahu. Duh. Lewat intinya kita target 2 atau 3 pipa lah. Baru keluar. Dulu. Tidak bisa dilewati. Tapi kayaknya memang ini bagus di game di HP. Banyak alasan. Jadi kalau melewati itu pipa pertama dari apanya? Jaminan capek kaki. Bikin mungkin lagi dari ya. Demi saja sederhana dan tidak sederhana. Ya begitulah, nah satu ini bisa melewati pipanya baru mati nih. Waktu kalau sebelumnya itu 2 bisa. Ya jadi itu sampai sini itu sebenarnya masih bisa ditambahkan lagi variasi nih, bisa boardnya misalnya kalau menyentuh ini tidak menghilang, dia jatuh kemudian berhenti di situ, tapi karena kita terkendala waktu ya sampai sini saja lah. Intinya bisa lah menghilang situasinya. Jadi saya kasih nih kasihnya dulu deh. Saya jelaskan nih. Ada situ. Saklarnya lama deh. 2 saklarnya itu. Buka ini. Kemudian saya rasa 3 materi sudah selesai. Nah, besok itu kan nulis. Untuk tugas kita itu sudah saya kasih mikir nanti. Jadi deadline itu mungkin di minggu berapa? Hari apa biasanya masuk? Selasa tanggal 13. Sudah nih. Minggu. Anda tanggal 20.
Jadi deadline tak tanggal 20 lah. Ya. Jam 23.59. Oke. Apa yang mau dikerja Pak? Ini mau build dulu menjadi aplikasi APK. Kalau APK itu biasa terinstall di HP, di Android. Nah, untuk build-nya saya tidak mengajarkan, cari sendiri caranya di YouTube kan. Bagaimana cara kasih tipis-tipis, file, kemudian build and editing lah lanjutnya. Kemudian setelah itu jalin aplikasi. Kemudian laporan, ini laporan. Ini bukan kelompok, ini bersifat individu. Laporannya apa Pak? Laporannya dari template yang aku bagikan. Itu laporannya template jurnal, tapi jurnal itu tidak dikumpul di, mestinya tidak diupload di, dipakai jadi laporan. Paham yang maksud? Laporannya itu bukan kayak dalam bentuk clipping dan lain sebagainya, dalam bentuk jurnal. Jurnal itu tidak diupload, diuploadnya itu di Classroom, bukan diupload di publish, tidak dipublish di lab. Paham sih? Kemudian minimal 6 slide, 6 kertas, 6 halaman, 6 halaman, maksimal 12 halaman. Pak, kalau 13 tidak bisa, tidak terima. Maksimal 12 halaman. Pak, kalau misalnya 7 atau 8 halaman boleh. 9 halaman boleh. Minimal 5 halaman tidak boleh. Tidak bisa kalau 5 halaman. Dan paham nih? Kemudian biasanya pernah dengar kitab? Pernah. Alhamdulillah kalau pernah. Ini diupload file tak masuk ke dalam GitHub. Kemudian salin link GitHub di Google Classroom. Jadi ada jamin ini karena ini APK nanti ada di dalam GitHub tadi. Jadi dua nanti dikumpul di Classroom. Ini sama ini. Lihat? Kan ini ada di dalam sini. Linknya nanti ini kita upload masuk ke Classroom. Paham Ji? Jadi ada dua dalam ini, APK sama file mentahnya. File mentahnya apa Pak? File mentahnya seperti ini. Intinya setiap yang membuat itu ini. File mentah semua ini. Di mana letaknya file mentah ada? Upload ini. Tarik masuk. Pak? Saya bicara. Mau saja saya bicara. Seperti ada yang ditanyakan terkait tuasnya? Jelas dulu. Ya, itulah tipnya. Dia bisa sederhana tapi susah dan menjadikan. Sudah ini? Nanti saya bikin di kelas ininya lah tempat pengumpulannya. Kumpul Pak sampai tanggal 20. Ada yang sudah dapat jawab di sini? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada mau tukar lagi jawabannya. Siapa? Jadi kasih deadline saya mungkin kasih siapa? Siapa tadi? Ada jawaban?